Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk melihat dan mengambil pelajaran dari konten yang akan aku sampaikan ini. Jadi semalam itu aku diundang sama Bang Julius MC ya, untuk ikut meramaikan dan berpendapat di live streamingnya, khususnya terkait dengan persoalan antara Pastor Joshua Tewu dan PS Sarah. Jadi semalam karena menghormati undangan dari Bang Julius, aku masuk, dan di situ sesuai dengan passionku, aku dimintai pendapat sama Bang Julius. Barangkali pendapat ini bisa didengar sama PS Sarah terkait dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Pastor Joshua Tewu kepada PS Sarah. Dan dalam obrolan itu ya cukup menarik. Meskipun kalau di media sosial itu kan kita terbatas waktunya, kemudian juga ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik terkait dengan penjelasan secara mendetail, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Itu kalau kita bicara di floor kan semuanya itu tidak bijak. Tetapi sebelum bicara lebih jauh, mari kita lihat video berikut. Kita lihat reaksi dari kubu sebelah. Mungkin dari Gus Handi ya sebelumnya. Assalamualaikum Gus Handi. Ada yang mau disampaikan Gus Handi? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Bang Jul? Ya, ada yang mau dinasehatin atau mau ditanggapin ini dari Pastor Sarah, kira-kira ada masukan nggak? Karena Gus Handi ini adalah praktisi hukum ya, dia seorang pengacara, silakan. Ya, tanpa harus membawa soal profesi ya. Kalau memang dalam situasi seperti ini saranku ini Bang Jul, saranku ini. Agar tidak memperkeruh suasana itu mending hemat bicara di media sosial. Tidak usah membicarakan lagi soal keluarganya Pak JT dan lain sebagainya di media sosial. Karena yang kita khawatirkan kalau ada selip-selip kata, kemudian pembicaraan itu dianggap justru sebagai bentuk perlawanan gitu, itu nanti jadinya akan makin rumit gitu. Mending kalau kataku, karena Pastor Sarah dan keluarga JT itu juga pernah berhubungan baik, menurutku yang paling tepat itu berhasil atau tidak berhasil, Pastor Sarah harus ke tempat ke rumahnya si JT ya, ke rumahnya Pastor JT. Berhasil atau tidak berhasil itu upaya perdamaian itu harus dilakukan. Apapun hasilnya, yang penting dicoba. Jadi kalau orang itu berdamai itu dalam proses perdamaian itu tidak perlu dicari secara mendetail siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Tetapi lebih pada pembicaraan dari hati ke hati, kemudian mencoba membangun kembali hubungan yang sempat renggang. Intinya jalan terbaik itu berhasil atau tidak berhasil, datang ke rumah Pastor JT untuk membicarakan persoalan ini. Kalau nanti berhasil itu yang diharapkan, kalau tidak berhasil baru menyiapkan langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi proses pelaporan. Jadi kalau kataku yang pertama itu datang ke sana, berhasil atau tidak berhasil tidak usah dipikirkan sekarang. Kemudian mohon maaf, irit dulu bicara di media sosial. Karena ini meskipun kadang-kadang maksudnya baik, maksudnya curhat, tetapi itu kadang-kadang bisa ditangkap berbeda oleh keluarga si JT. Itu masukan gue Bang Jul.
Oke, ya takutnya nanti dianggap sebagai bentuk perlawanan atau sebentuk. Itu teman-teman, potongan video yang pertama ya. Jadi dalam hal adanya pelaporan dari Pastor Joshua Tewu ke PS Sara itu, aku memberikan sebuah advice ya, sebuah nasihat hukum kepada yang bersangkutan untuk menempuh jalur damai. Jadi karena keduanya itu sudah pernah saling mengenal dengan baik, aku menyarankan kepada Pastor Sara untuk datang ke rumahnya Joshua Tewu, bicara dari hati ke hati agar ditemukan satu titik temu, yaitu adanya perdamaian atau proses, kalau dalam hukum pidana dinamakan restoratif justice. Tentu saja kalau ada perdamaian di luar langkah-langkah pro justisia, perdamaian yang dilakukan di luar itu, kalau itu nanti ditindaklanjuti, tentu hasil dari perdamaian itu akan dibawa ke penyidik ya. Di penyidik, kalau memang bisa berdamai, dibawa bukti perdamaiannya dan kemudian dilakukan pencabutan laporan. Jadi teman-teman, kalau dalam perkara pidana maupun perdata itu ada yang dikenal namanya proses mediasi, yang harapannya itu bisa ditemukan satu titik temu adanya perdamaian. Karena perdamaian ini adalah, dalam tanda kutip, adalah hukum tertinggi. Jadi sesuatu yang diputuskan dari hasil perdamaian itu kekuatannya melebihi putusan apapun. Karena kalau perkara itu dibawa ke pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang berujung pada vonis bersalah kepada tersangka terdakwa, itu putusan hakim itu pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kalau putusan itu diambil atau penghentian perkara itu diambil dari proses perdamaian, itu akan menjadi kepuasan bersama-sama. Selain itu, hubungan kedepannya itu jauh lebih baik, tetap terjaga tali silaturahmi. Tetapi kalau perkara itu selesai dengan putusan pengadilan, tentu tidak bisa menyelesaikan persoalan sampai di akar-akarnya. Selalu ada istilahnya menyimpan dendam, saling mengintai dan lain sebagainya. Jadi putusan terbaik itu adalah perdamaian. Hukum itu harusnya senyap gitu, kecuali mau minta maaf atau mau istilahnya mendamaikan, atau baru nggak masalah. Kita istilahnya ngomong duluan di sini, kita lihat kalau memang gayungnya bersambut, ya udah kita ngobrol gitu kan, bukan mengomongin ingin melakukan apa ke dia, menghajar dia atau apa. Tapi kalau memang kita mau damai, karena nggak mungkin langsung ucuk-ucuk ke tempat dia, kita ngomong ya di sini kita minta maaf, kita mau berdamai. Kalau memang dari kubu sana juga nggak ada masalah, ya udah gitu kan. Nanti mereka pasti akan tanggapi atau nelepon gitu. Jadi balik lagi, saya sih setuju dengan Gus Andi bilang sih, mending lebih hemat di. Terus gini Bang Jul, saya nggak mungkin ke sana, Pak. Kalau saya ke sana, dalam situasi seperti ini itu ego itu kita hilangkan lah. Jangan bilang mungkin dan tidak mungkin. Mau nggak mau itu dilakukan, apapun hasilnya. Kemudian yang penting lagi itu, kalau ke sana jangan sendirian. Bawa orang-orang yang punya kedekatan emosional dengan Pastor Joshua Tewu, orang-orang yang biasa didengarkan omongannya itu dibawa. Minimal itu bisa memberikan pengaruh emosional. Yang kedua itu setidaknya ada saksi ya. Ada saksi bahwa terhadap persoalan ini Pastor Sara udah mencoba menempuh langkah perdamaian. Jadi itu sangat bermanfaat. Pak, saya nggak bilang mau berdamai kayak gitu, Pak. Saya nggak mungkin datang ke Kalibata. Kalau saya datang ke Kalibata, artinya saya bersalah dong. Saya berarti menipu dong, berbohong dong. Nggak mau saya, Pak. Orang saya nggak berbohong, kok saya yang harus mendatangi mereka minta maaf? Kalau saranku ini bukan sesuatu yang harus diikuti loh ya. Aku ini cuma memberikan saran. Aku sudah bilang,
proses perdamaian itu, dalam proses perdamaian itu tidak sedang kita cari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi lebih pada solusi agar perkara ini tidak melebar kemana-mana. Jadi kalau aku ngasih saran itu tanpa beban loh, diikuti ya monggo, nggak diikuti ya monggo. Kecuali kalau Pastor Sarah sudah menentukan pilihan tidak akan damai, tetapi siap menghadapinya. Kalau memang siap menghadapinya, ya jangan loyo, harus tegar, nggak usah banyak curhat, hadapi aja semuanya. Saya bukan masalah loyo atau enggak, cuman ini maksudnya kalau misalnya berhadap-hadapan, ya berhadap-hadapan. Saya nangis bukan berarti saya menunjukkan bahwa saya lemah. Cuman terhadap apa yang aku sarankan ya terkesan lah kalau PS Sarah ini kan mungkin egonya sangat tinggi dan dia merasa tidak bersalah. Dia merasa apa yang dia sampaikan itu sebuah fakta atau kebenaran. Padahal dia tidak bisa berpikir ya kalau logika hukum dengan logika kita sehari-hari itu berbeda. Kalau kita menuduh seseorang dengan satu tuduhan yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah, itu kita dikasih beban, kita diwajibkan untuk membuktikan bahwa tuduhan kita itu benar. Dan dalam konteks ini sebenarnya akan kesulitan. Sekali lagi aku bilang itu akan kesulitan untuk membuktikan segala tuduhannya kepada Pastor Joshua Tewu. Seperti apa selanjutnya kita saksikan video berikut. Itu dengan dia menelpon dan dia memohon untuk supaya saya tidak mempublikasi dengan yang dia lakukan itu tentang percabulan itu kan itu satu bukti sebenarnya untuk percabulan ya. Tapi kan saya juga akan melaporkan dia tentang pencemaran nama baik. Bagaimana tentang semua yang dia katakan dalam Mortal Kombat-nya, satu pun gak ada yang benar. Ya itu bisa juga, Cuman, gitu loh. Ya, maksudnya kasus-kasus yang seperti ini biasanya panjang gitu kan. Sepengalaman kita itu panjang sekali. Bentar. Ada dua hal yang berbeda harus dipisahkan. Posisinya PS Sarah sebagai terlapor dengan posisinya PS Sarah yang rencananya akan melapor itu sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi kalau kemudian PS Sarah itu punya keinginan untuk melaporkan fitnah si JT kepada dia, itu lain persoalan. Tidak bisa digabungkan, begitu tidak bisa. Yang aku bicarakan itu tentang posisinya sebagai terlapor. Kalau kemudian sebagai bargaining atau posisi tawar dia mau melapor, itu tidak berpengaruh pada posisi dia sebagai terlapor. Mungkin yang imbasnya bisa jadi adanya bargaining ya, adanya posisi tawar, sudahlah sama-sama dicabut, itu yang mungkin itu. Tetapi kalau posisinya sebagai terlapor kemudian dihubung-hubungkan dengan fitnah yang dilakukan JT kepada Pastor Sarah, ya nggak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dia melaporkan saya kan dengan narasi-narasi dia itu, Pak, yang dia mengatakan yang di Mortal Kombat-nya yang katanya saya mendatangi dia, saya yang memohon-mohon dia, kan itu narasi dia. Itu alasan dia membuat saya menjadi terlapor. Itu kan yang dia kan ke polisi sana supaya saya bisa masuk BAP. Ya itu berarti ada hubungannya dengan yang gugatan saya dong. Gitu, yang masalah pencemaran nama baik di Mortal Kombat itu kan semuanya kan alasan dia melaporkan saya kan di Mortal Kombat itu. Nah alasan saya melaporkan dia juga kan itu karena Mortal Kombat itu, makanya pasal berlapis gitu loh Pak. Itu pemikiran Pastor Sarah, tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Ketika Pastor Joshua Tewu melaporkan tuduhan atau fitnah tentang adanya percobaan pemerkosaan, itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Pastor Sarah harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Kalau soal Pastor Sarah mau melaporkan tuduhan Joshua Tewu kepada Pastor Sarah di soal yang lain, itu soal lain. Posisinya berbeda. Tolong dibedakan posisi pelapor dan terlapor. Itu teman-teman, sekali lagi egonya masih sangat tinggi. Kemudian dia tidak bisa membedakan ya antara posisi dia sebagai terlapor atau posisi dia yang kemudian akan melaporkan balik dengan
substansi yang berbeda. Jadi posisi terlapor dan pelapor itu tidak bisa disatukan. Keduanya akan menjadi perkara tersendiri, berdiri tersendiri, masing-masing berdiri dengan register yang tidak sama. Tetapi kalau dimaksudkan misalkan kita menyerang balik dengan melaporkan pelapor kita dengan substansi yang berbeda, itu memang meskipun itu tidak bisa menyelamatkan atau memberi satu pengaruh yang signifikan terhadap posisi kita sebagai terlapor, itu hanya bisa kita jadikan sebagai bargaining, sebagai posisi tawar jika memang dua-dua laporan itu bisa naik ke penyidikan. Artinya kalau pelaporan yang dilakukan Pastor Sarah terkait dengan pencemaran dan fitnah dari Pastor Joshua Tewu itu tidak terlalu signifikan untuk membantu posisinya dia sebagai terlapor, itu hanya signifikan atau berpengaruh untuk upaya damai berdasarkan posisi tawar. Daripada kedua-duanya jadi tersangka, lebih baik berdamai. Jadi sekali lagi ini Pastor Sarah ini tidak punya kecukupan akal untuk bisa menerima apa yang aku jelaskan. Ini lebih berpengalaman ya, karena ini bidangku. Jadi apa yang kukatakan silahkan dilakukan, monggo, nggak dilakukan ya tanpa beban lah. Setidaknya aku memberikan saran. Berdamai itu lebih baik. Percakapan WhatsApp dan juga operator gitu, telepon gitu, emang nggak bisa membuktikan apa Pak? Terus orang-orang kayak misalnya yang di warung itu, atau misalnya orang yang Deborah gitu ya, waktu saya posisi di sederhana, aku nanya aja sederhana, satu aja ya untuk menguji logikamu. Di kamar itu ada siapa saja? Siapa yang bisa bersaksi di kamar itu? Ya nggak ada Pak. Ya sudah, makanya nggak usah ngeyel. Kalau menurut aku nggak usah ngeyel. Di kamar itu saksinya siapa? Di kamar itu mungkin nggak ada CCTV. Ada itu CCTV-nya dia, tapi dia punya dia lokal di itu juga. Jadi mohon maaf ya, dalam hal ini bidangku. Jadi kalau aku dibantah oleh orang-orang yang tidak terbiasa bergelut di bidang ini, ya nggak akan ku respon lah. Aku anggap ini percakapan biasa lah. Karena aku lebih berpengalaman dalam hal ini. Aku tanya, siapa saksi yang ada di kamar itu dan mana CCTV-nya? Tanpa ada saksi dan CCTV akan sulit untuk membuktikan tuduhan-tuduhan itu. Itu aja Bang Jul, dariku Bang Jul. Nanti kalau aku ngomong kelamaan dikira aku ada tendensi apa-apa. Aku hanya sekedar memberikan saran. Itu aja Bang Jul dariku. Terima kasih ya. Makasih Bu Sandi. Ya, jadi mungkin gini Pastor Sarah, karena bukan nggak bisa, tapi sulit gitu ya. Nggak bisa sama sulit itu hal yang berbeda. Itu balik lagi kepada kemampuan dari Pastor Sarah dan tim untuk bisa menghadirkan dan juga meyakinkan gitu kan. Termasuk nanti dari saksi ahli lah dan lain-lain. Terus kalau dibilang ada saksi kayak Deborah, memangnya Pastor Sarah udah sangat yakin bahwa Deborah itu bisa dihadirkan? Belum tentu juga gitu kan. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya aku malas untuk bicara terlalu jauh lah. Bicara terlalu jauh daripada nanti dianggap punya kepentingan. Aku hanya bicara pada pokok-pokoknya saja. Jadi dalam konteks tuduhan dari Pastor Sarah terhadap Joshua Tewu tentang adanya upaya atau percobaan pemerkosaan itu sangat sulit untuk dibuktikan. Kalaupun Pastor Sarah membawa atau menyodorkan bukti-bukti percakapan, bukti-bukti dengan saksi, misalkan Deborah melihat keduanya masuk ke dalam sebuah ruangan, itu tidak cukup untuk membuktikan adanya percobaan perkosaan, karena itu di ruang private, di ruang privasi. Kecuali, dan sangat tidak mungkin kalau di kamar itu kemudian ada saksinya, tidak mungkin. Ada CCTV-nya juga kemungkinannya kecil. Bahkan andaikan pun ada yang bisa membuktikan di dalam itu terjadi sesuatu begitu ya, gak enak aku nyebutinnya. Untuk membuktikan itu ada unsur paksaannya saja susah sekali. Misalkan dibuktikan dari air liur lah, bahwa itu benar-benar air liurnya si JT begitulah.
terjadi peristiwa itu. Untuk membuktikan itu sebagai percobaan pemerkosaan susah sekali. Harus ada ancaman kekerasan atau kekerasan, karena tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan itu bisa dianggap atau diduga sebagai perbuatan suka sama suka. Jadi susah untuk membuktikan ancamannya atau pemaksaannya atau intimidasinya, susah. Kecuali yang terjadi kalau korbannya itu di bawah umur. Mau suka sama suka itu tetap kena karena dia di bawah umur. Tetapi ya itu tadilah teman-teman. Jadi ya aku tidak mau nanggapi lebih jauh daripada nanti dianggap punya kepentingan dalam hal itu. Jadi kalau sebagai sesama warga bangsa, kalau aku sih cukup menyarankan, saran itu dipakai atau tidak ya urusan dia lah. Kalau dipakai ya untung ke dia, kalau nggak dipakai khawatirku yang untung nanti bakul kompor. Itu aja dariku teman-teman. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.